Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami akan menampilkan drama dengan kasus seorang ibu berusia 24 tahun yang memiliki 3 orang anak dan mengalami kecelakaan bersama suaminya. Suaminya meninggal dunia. Saya Rafina Putri sebagai dokter. Saya Sinta Maulana sebagai perawat. Saya Ajeng Suzaki Nurdizi sebagai seorang anak. Saya Alwahyu Bintang Prasetyo sebagai suami. Saya Yelita Widastuti sebagai keluarga. Saya Mustika Dawita sebagai istri. Selamat menyaksikan. Di suatu kota besar, terdapat sepasang suami istri di mana suami berusia 20 tahun dan istri berusia 24 tahun. Dan mereka telah memiliki 3 orang anak. Sepasang suami istri tersebut menikah pada istri berusia 18 tahun. Pada suatu hari, suami istri tersebut akan pergi berlibur berdua karena sudah 2 tahun suami istri ini tidak pernah berlibur berdua lagi. Saat di perjalanan, mereka mengalami kecelakaan. Suami menabrak pohon di bahu jalan. Saat itu suami tidak menggunakan sabuk pengaman dan untungnya sang istri menggunakannya. Mereka berdua dibawa ambulan ke rumah sakit terdekat, yaitu Rumah Sakit Cendrawasih yang telah dihubungi oleh warga sekitar. Sang istri hanya mengalami luka ringan. Ia diperban di bagian kepala, tangan, dan kaki. Istri tersebut berada di ruang yang berbeda dengan suaminya. Perawat menghubungi keluarga dan istri dari suami tersebut, yaitu orang tua dari suami. Suster, bisa panggilkan keluarga pasiennya, suster? Baik, dokter. Permisi Bu, benarkah dengan keluarga Bapak Wahyu? Iya, Sus. Ibu silakan masuk terlebih dahulu karena ada sesuatu yang mau dibicarakan kepada dokter. Ibu. Baik, Sus. Apakah benar Ibu dengan keluarga Bapak Wahyu? Ya, sesuai dengan Bapak Wahyu. Mohon maaf sebelumnya ya Bu, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi nyawa Bapak Wahyu tidak bisa kami selamatkan. Nggak mungkin, dokter. Maaf ya Bu, kami tidak berduka cita. Nggak mungkin, dokter. Anak saya nggak mau meninggal. Ibu tenang dulu ya Bu, silakan mendoakan anaknya. Kami turut berduka cita sebelumnya ya Bu. Saya permisi dulu ya, nanti saya akan kembali lagi. Permisi. Saat itu, orang tua Wahyu hanya menangis sambil berdoa. Sementara itu, istri Wahyu diantarkan oleh perawat ke ruangan menuju kamar di mana Wahyu dirawat. Permisi Bu, benarkah dengan Ibu Mustika? Baik Bu, saya perawat Sinta. Tujuan saya ke sini akan mengantarkan Ibu ke ruangan suaminya karena ada yang perlu dibicarakan. Apakah Ibu bersedia? Baik Bu, saya bantu untuk dipindahkan ke kursi roda ya Bu. Apakah Ibu merasa pusing? Tidak. Baik Bu, selanjutnya saya akan menurunkan kaki Ibu ke bawah ya Bu. Nanti letakkan di pundak saya atas lagi. Ibu, apa yang terjadi Ibu? Kenapa Mas Wahyu ditutup kayak gini? Sus, kenapa suami saya, Sus? Ibu tenang dulu ya Bu, kamu sudah berusaha semaksimal mungkin. Ibu sama Ibu tidak apa-apa. Mas Wahyu tidak kenapa-napa kan Bu? Mas Wahyu masih hidup kan Bu? Mas Wahyu bangun Mas, jangan tinggalin aku Mas. Aku yakin kok Mas Wahyu masih hidup. Andai saja aku tidak pergi tidur, mungkin Mas Wahyu masih hidup. Ibu ini sudah takdir Allah. Kami juga sudah melakukan yang terbaik untuk Bapak Wahyu. Ibu silahkan mendoakan suaminya ya Bu. Iya Sus. Ibu juga harus memperhatikan kondisi Ibu. Kondisi Ibu juga belum stabil.
Saya akan kembali dulu ke ruangan saya. Jika ibu perlu saya, ibu bisa memencet bel yang ada di samping kepala suami ibu atau meminta bantuan keluarga yang lain mengambilkan saya di ruangan station. Iya, sus. Saya permisi dulu ya, Bu. Iya, sus. Beberapa waktu kemudian, datanglah seorang anak pertama dari suami istri tersebut yang diantarkan oleh pamannya ke rumah sakit. Ia berusia 5 tahun. Ibu-ibu kenapa, Bu? Kok kepala ibu diperban, Bu? Ayah gimana, Bu? Jadi dekat nenek. Nenek. Nenek kenapa, Nek? Hanya meninggal. Kok bisa? Ayah bangun ya, dia tuh mau cerita. Ini tadi diberikan boneka sama paman ya. Ya jawab bersih dong ya, Bu. Ibu, untuk anak-anak kami cuma memberikan waktu 15 menit karena takut anak-anak ini akan terserang penyakit yang didapatkan di rumah sakit ya, Bu. Oke, keluar dulu ya. Kemudian, perawat melihat data-data pasien yang meliputi identitas, alamat, pekerjaan, agama, dan lain-lain. Perawat telah siap melakukan tugasnya tanpa ada masalah pribadi yang terbawa-bawa. Prainteraksi. Pada tahap ini, seorang perawat melakukan persiapan. Sebelum berkomunikasi dengan pasien, perawat terlebih dahulu mencari informasi tentang pasien sebagai lawan bicaranya. Setelah itu, perawat merancang strategi untuk pertemuan dengan pasien. Assalamualaikum, Bu. Tahap orientasi. Tahap perkenalan yang dilakukan perawat pada saat pertama kali bertemu dengan pasien. Tujuan perawat pada tahap ini adalah menumbuhkan rasa saling percaya dengan pasien. Saya perawat Sinta. Saya yang bertugas dari jam 8 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti. Apakah masih ingat dengan saya? Masih, sus. Baiklah, Ibu, tujuan saya ke sini, saya akan sedikit membahas mengenai masalah yang Ibu lalui. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, sus. Kita akan berbicara selama 5 menit atau 10 menit, Bu. 5 menit saja, sus. Di ruang tengah. Baik, Ibu, saya bantu untuk ke ruangan tengah ya, Bu. Iya, sus. Tahap kerja merupakan inti dari hubungan perawat dan pasien yang terkait erat dengan pelaksanaan rencana tindakan keperawatan yang akan dilaksanakan. Sekali lagi, saya turut berduka cita ya, Bu. Iya, sus. Coba sekarang Ibu jelaskan bagaimana perasaan Ibu. Ya, bagaimana ya, sus. Saya masih sayang sama suami saya, sus. Saya tidak bisa hidup tanpa suami saya, sus. Ya, saya tahu Ibu pasti sangat sulit dalam menerima semua ini. Ibu pasti sedih. Tapi Ibu, maut, umur, rezeki, Allah sudah menentukan. Kita hanya bisa sabar dan ikhlas. Jadi sekarang bagaimana perasaan Ibu, Bu? Saya nggak tahu, sus. Saya nggak tahu harus gimana lagi, sus. Saya tidak bisa hidup tanpa suami saya, sus. Dan mengurus anak-anak, sus. Saya yakin Ibu pasti bisa menjalani semua ini. Suami Ibu pasti bangga karena Ibu telah berhasil menjadi istri yang terbaik untuknya serta menjadi ibu yang terbaik untuk anak-anaknya. Jadi tugas Ibu sekarang hanya mendoakan suami Ibu ya, Bu. Iya, sus. Ibu juga harus tetap semangat, sabar dan juga ikhlas. Iya, sus. Jadi sekarang apakah ada yang mau Ibu tanyakan, Bu? Tidak, sus. Apakah ada yang Ibu rasakan lagi? Saya sudah sedikit agak lega, sus. Ibu, jika Ibu merasakan sedih lagi, Ibu bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan yang Ibu sukai, seperti menjahit, olahraga, dan masih banyak lagi ya, Bu. Iya, sus. Nah, sekarang tidak ada yang mau Ibu tanyakan? Tidak, sus. Baiklah, Ibu, jika tidak ada, saya akan kembali dulu ke ruangan saya ya, Bu, dan saya akan mengembalikan Ibu ke ruangan suami Ibu. Iya, sus. Baiklah, Bu, saya bantu untuk ke ruangan suaminya ya, Bu. Iya, sus. Tahap terminasi.
adalah tahap di mana perawat akan menghentikan interaksi dengan klien. Tahap ini bisa merupakan tahap perpisahan atau terminasi sementara ataupun perpisahan atau terminasi akhir. Sekali lagi saya turut berduka cita ya Bu. Sebelum saya kembali ke ruangan saya, apakah ada yang Ibu tanyakan Bu? Maaf sebelumnya, Sus. Bagaimana cara pemulangan jenazah suami saya, Sus? Untuk pemulangan suami Ibu sedang kami siapkan berkas-berkasnya ya Bu. Jadi nanti saya akan kembali lagi ke sini. Ya Bu. Iya, Sus. Baiklah Bu, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, Sus. Jika tidak, saya akan kembali dulu ke ruangan saya. Jika Ibu perlu saya, Ibu bisa memencet bel yang ada di samping kepala suami Ibu atau meminta bantuan keluarga yang lain untuk memanggilkan saya di ruangan station. Iya, Sus. Saya kembali dulu ya Bu. Iya, Sus. Terima kasih, Sus. Sama-sama. Itulah hasil dari video kami. Kami mohon maaf bila terdapat kesalahan. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.